Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, siapa di antara kalian yang suka berbelanja online atau bahkan membeli barang tersebut dari penjual di luar negeri? Nah, andai kalian termasuk di dalamnya, siap-siap kalian harus bayar lebih tagihan belanja Anda karena pemerintah resmi menerapkan aturan untuk bayar pajak pertambahan nilai PPN 10% bagi e-commerce dan juga sejumlah perusahaan digital lain yang beroperasi di Indonesia. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Lagi Toko Digital Dikenakan Pajak. Nah, di sini melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbunyi memang di sini peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 48 tahun 2020 di sini disebutkan mengenai tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, di sini maka para pelaku usaha yang termasuk dalam kategori ataupun kriteria yang ditentukan begitu akan dikenakan begitu ataupun ditentukan sebagai wajib pajak. Pemerintah akan memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Adapun dari peraturan ini besaran jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha yakni sebesar 10% banyaknya dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut dari PPN. Dan sebenarnya pemerintah sudah mengenakan PPN ini sejak 1 Agustus 2020 lalu yang mana pada gelombang pertama DJP menetapkan 6 perusahaan yakni ada Amazon, Google Asia Pasifik, Google Irlandia, Netflix dan juga Spotify. Lalu pada gelombang kedua DJP juga kembali menetapkan 10 perusahaan lagi yakni ada Facebook Irlandia, Facebook Payment International dan juga Facebook Technologies, Amazon.com Services, Audible Incorporation dan juga ada Alexa Internet dan juga Apple Distribution, TikTok dan juga Walt Disney Company. Masih berlanjut hingga masuk ke gelombang 3 hingga ke 4 begitu dengan penambahan puluhan perusahaan digital lagi. Dan yang terbaru atau tepatnya pada gelombang kelima, DJP juga resmi menambah 10 perusahaan digital lagi yang termasuk wajib membayar pajak sebesar 10% dan adapun sejumlah perusahaan tersebut di sini bisa kita lihat nama-nama yang tidak asing lagi bagi kita yakni ada Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, di situ juga ada Steam, Bensport, Clever Bridge, dan Hewlett Packard serta IBM dan juga Zalora. Nah ini memang dan dengan penambahan 10 perusahaan digital tersebut, total perusahaan berbasis digital yang resmi ditunjuk sebagai wajib pungut oleh pemerintah kini berjumlah 46 perusahaan. Lalu dengan adanya pungutan pajak ini yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya berapa besar sih penerimaan untuk kas negara begitu dari setoran pajak perusahaan digital? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini merujuk pada laporan yang disampaikan oleh DJP pada bulan Oktober 2020 lalu menjelaskan bahwa realisasi penerimaan PPN produk digital ini atau PMSE dari 6 entitas bisnis pada gelombang pertama sudah mencapai 97 miliar rupiah besarannya. Nah ini memang jumlah tersebut juga sudah tercatat untuk masuk ke dalam kas negara pada bulan September 2020 lalu. Dan juga perlu dicatat pula angka ini untuk perusahaan gelombang pertama saja. Jadi masih ada 4 gelombang lagi yang masih belum menyetorkan ataupun setoran pajaknya ke pemerintah. Dan atas setoran pajak ini DJP juga mengapresiasi begitu ya pada pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE untuk melaporkan dan menyetorkan PPN produk digital yang dinikmati oleh konsumen Indonesia. Karena diterangkan pula sejauh ini pemerintah melalui DJP tidak menemukan kendala dalam memungut pajak dari pelaku usaha dan dapat dikatakan lancar begitu dalam pengimplementasian regulasi yang ditentukan. Lebih lanjut, apabila menurut hitung-hitungan dari data nilai transaksi barang digital di tahun 2017 begitu, pemerintah Indonesia juga sudah mempunyai potensi besar dari penerimaan pajak PMSE hingga 10,4 triliun rupiah banyaknya. Dan memang adapun dengan rincian dari Kementerian Keuangan yang menjelaskan ada 7 bentuk nilai transaksi barang digital, yakni yang pertama di sini ada sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksinya mencapai 14,6 triliun rupiah, lalu ada game, video dan musik yang juga besarannya sampai 880 miliar rupiah. Dilanjutkan ada penjualan film besarannya 7,65 triliun rupiah. Lalu ada juga perangkat lunak khusus di angka 1,7 triliun rupiah. Lalu di sini ada perangkat lunak telepon genggam dengan besaran 44,7 triliun rupiah. Lalu hak siaran atau layanan
televisi berlangganan besarannya mencapai 16,49 triliun rupiah. Dan juga memang di sini juga disebutkan penerimaan dari media sosial dan layanan over the top atau OTT di sini mencapai 17,7 triliun rupiah. Dan apabila nilai transaksi digital tersebut ditotal dan dikenakan pajak sebesar 10%, yang mana seperti yang berlaku begitu ya, regulasi yang berlaku ini, maka pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan penerimaan yang cukup besar, bahkan hingga 10,4 triliun rupiah. Dan juga pengenaan pajak bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang digital ini juga dianggap pemerintah sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut juga tak lain karena untuk membuat iklim bisnis dan juga investasi di Indonesia berjalan adil, mengingat apabila perusahaan digital luar negeri tidak dikenai pajak, maka akan sangat tidak adil begitu dengan pelaku usaha dalam negeri yang memang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, di sini lalu seperti apa sanksi begitu ya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi pelaku usaha yang tidak membayar pajak sesuai regulasi yang ditentukan, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, data per September 2020 hanya 6 perusahaan digital saja yang telah membayarkan setoran pajaknya. Adapun perusahaan tersebut adalah ada Amazon, Google Asia, Google Irlandia, Google LLC, Netflix dan juga Spotify. Nah, ini memang terangkum pada perusahaan digital yang masuk di gelombang pertama. Jadi dapat disimpulkan masih terdapat 40 perusahaan lagi yang belum menyetorkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Bahkan untuk hal ini begitu ya, pemerintah juga tak tanggung-tanggung dalam memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang memang tidak wajib pajak begitu, khususnya perusahaan digital. Dan nantinya untuk para pelaku usaha yang tak taat begitu membayar pajak hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo akan melakukan pemblokiran akses bagi perusahaan tersebut yang mana nantinya juga akan mengarah pada tidak dapat beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia. Sanksi ini juga bukan hanya berlaku bagi platform digital asing saja, namun platform digital domestik yang tidak patuh terhadap pajak pastinya juga akan terkena sanksi dari pemerintah terkait setoran pajak bagi perusahaan digital.